Gema takbir mengiringi langkah ribuan warga Banten menuju lokasi sholat Id sejak pagi hari. Suasana hikmat dan penuh kebersamaan langsung terasa saat masyarakat memadati masjid dan lapangan terbuka untuk bersujud di hari kemenangan, Hari Idul Adha 1447 Hijriah atau tepatnya Rabu 27 Mei 2026. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, pucuk pimpinan pemerintah Provinsi Banten hadir membersamai warganya secara terpisah. Gubernur Banten Andrasoni didampingi istri yang juga Ketua TPPKK Provinsi Banten, Dinawati Andrasoni melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mubarok, Kreo, Kota Tangerang dengan khusyuk dan hikmat. Kehadiran Gubernur Banten beserta istri disambut hangat oleh jemaah dan masyarakat sekitar. Sebelum sholat dimulai, Gubernur tampak duduk bersila di saf terdepan, berbaur bersama ratusan warga untuk melangitkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sambutannya, Gubernur Banten Andrasoni menyampaikan, Hari Raya Idul Adha pada hakikatnya mengajarkan umat Islam akan nilai berbagi dan kesetiakawanan sosial yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah ibadah agung, Andra menjelaskan perintah berkurban yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dicontohkan Rasulullah SAW merupakan bentuk ketaatan sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur juga menegaskan di tengah perkembangan dunia modern, esensi berkurban justru semakin relevan untuk menguatkan solidaritas sosial dan gotong royong. Momen ini diharapkan mampu menghadirkan kepedulian nyata sekaligus mempertegas bahwa rezeki yang dimiliki harus memberikan manfaat bagi sesama. Untuk itu, Andra mengajak seluruh masyarakat Banten untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan dalam peringatan Hari Raya Idul Adha guna mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, peduli, dan penuh semangat gotong royong. Hari Raya Idul Kurban mengajarkan kepada umat muslim tentang hakikat nilai-nilai berbagi serta membangun kepedulian sosial yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Idul Kurban juga mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan. Semakin kuat kepedulian sosial dalam masyarakat, maka semakin kokoh pula persatuan dan harmoni kehidupan bersama. Karena itu, momentum Idul Adha akan menjadi pengingat bagi kita untuk terus membangun budaya berbagi, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya saat hari raya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan yang sangat mulia dalam pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban. Rasulullah tidak hanya memerintahkan umatnya untuk berkurban, tapi juga mencontohkannya secara langsung dengan penuh keikhlasan, kepedulian, dan ketakwaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada suatu amalan yang dilakukan anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Di tengah tantangan kehidupan modern, esensi berkurban menjadi semakin relevan, yakni menumbuhkan solidaritas sosial, memperkuat semangat berbagi dan gotong royong di tengah kehidupan, serta menghadirkan kepedulian nyata bahwa keberhasilan dan rezeki yang dimiliki harus memberi manfaat bagi orang lain. Marilah bersama-sama kita mengimplementasikan nilai-nilai Idul Adha dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, peduli, dan penuh semangat gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi
Usai menunaikan sholat Idul Adha, warga tampak antusias bertegur sapa serta berjabat tangan dengan orang nomor 1 di Provinsi Banten tersebut. Keakraban begitu terasa seolah tidak ada sekat yang membatasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Momen ini sekaligus merefleksikan semangat kebersamaan yang menjadi makna mendalam dari Hari Raya Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten juga menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bantuan berupa 1 ekor sapi dengan berat sekitar 1,2 ton diserahkan secara simbolis kepada Ketua DKM Masjid Al-Mubarok, Mahfud. Andra Soni berpesan kepada pengurus DKM Masjid agar daging kurban dari Presiden tersebut dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Rasa syukur diungkapkan Gubernur Banten Andra Soni setelah melaksanakan sholat Idul Adha serta menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden RI ke Masjid Al-Mubarok Riau, Kota Tangerang. Andra Soni menyampaikan ia hadir membawa bantuan hewan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto seberat 1,2 ton untuk dapat dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat. Sebagai warga Kota Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni juga memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk kembali bersilaturahmi dengan warga di lingkungannya. Dalam peringatan Hari Raya Idul Adha, Andra Soni kembali mengingatkan akan esensi berkurban mengenai pentingnya membangun kepedulian antar sesama, serta mengajarkan bahwa setiap rezeki yang dimiliki harus memberi kebermanfaatan antar sesama. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Forkopimjam, Pak Camat dan jajaran para lurah, masyarakat, kami melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami Al-Mubarok. Alhamdulillah, sekaligus juga hari ini menyerahkan hewan kurban dari Bapak Presiden seberat 1,2 ton dan diserahkan kepada DKM Al-Mubarok untuk dikelola dan distribusikan daging kurban kepada masyarakat. Pertama, Idul Adha atau Hari Raya Kurban mengajarkan kepada kita tentang bagaimana indahnya berbagi dan juga mengajarkan kita tentang gotong royong, mengajarkan kita tentang peduli sesama dan yang mempunyai rezeki itu bisa berbagi kepada saudara-saudaranya, dan ini juga merupakan momen istimewa bagi kita semua untuk bisa bersilaturahmi. Sementara itu di pusat pemerintahan Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang. Dimyati hadir bersama istri Irna Narulita, serta didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Banten, serta jajaran Kepala OPD, para aparatur, serta masyarakat. Momentum Hari Raya Idul Adha turut dimanfaatkan pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat nilai keimanan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Wagub Dimyati mengajak umat Islam untuk meneladani keteguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimyati menyampaikan kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi perintah Allah bukan sekedar ujian keimanan, melainkan pelajaran besar tentang keikhlasan dan pengendalian diri. Kisah ini menjadi teladan bagaimana manusia harus menundukkan ego dan meletakkan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Untuk itu Dimyati menegaskan setiap insan beriman ditantang untuk mampu mengalahkan hawa nafsunya, melepas keterikatan duniawi, serta berani memilih jalan ketaatan meski penuh ujian. Pada kesempatan tersebut, Dimyati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN, OPD Pemprov Banten, serta elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, kurban memiliki dampak sosial sekaligus ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Dimyati meyakini melalui kurban pemerataan distribusi pangan bagi kaum duafa dapat terdorong solidaritas dan kerukunan sosial antar warga yang semakin kuat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pemberdayaan peternak dan pedagang hewan.
Wagub Dimyati turut mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci agar diberikan kesehatan dan kembali sebagai haji yang mabrur. Bukan di tempat ini saja asma Allah dikembangkan umat manusia, tetapi di semua penjuru dunia di mana kaum muslimin berada, di situlah berkumandang, mengangkasa dan mengukur suara takbir, tasbih dan tahlil. Adha itu ini adalah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi kita harus mencontoh suri toladan dari Ibrahim dan Ismail. Rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung hikmat, di mana ribuan warga yang memadati kawasan Masjid Raya Al-Bantani tampak khusyuk menjalankan ibadah serta menyimak pesan-pesan agama yang disampaikan oleh khotib. Adapun khutbah Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Bantani disampaikan oleh Sibli Sarjaya dengan mengangkat tema hikmah keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail bagi umat manusia. Dalam khutbahnya, Sibli mengajak seluruh jamaah untuk memaknai kisah pengorbanan tersebut secara nyata, yakni sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada perintah agama. Yang menegaskan bahwa keikhlasan Nabi Ibrahim merupakan pondasi penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, Sibli Sarjaya mengingatkan agar nilai-nilai keteladanan tersebut diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk memiliki kepedulian sosial tinggi dan solidaritas terhadap sesama. Khotib berpesan agar semangat rela berkorban ini terus diterapkan oleh masyarakat Banten, guna saling membantu mereka yang membutuhkan, serta menciptakan lingkungan yang sejahtera dan harmonis. Hadirin, peristiwa kurbannya Ibrahim terhadap putranya Ismail merupakan iktibar, pelajaran, dan peringatan bagi kita kaum muslimin bahwa anak, harta kekayaan, pangkat, kedudukan dan jabatan pada hakikatnya adalah milik Allah, dan pada waktunya kepadanya harus dikembalikan betapapun kita masih mencintainya. Menurut hemat saya, paling tidak ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa kurbannya Ibrahim tersebut sebagai pegangan kita dalam mengabdi dan berbakti kepada Allah. Yang pertama, niat yang ikhlas, agar pengorbanan dan pengabdian yang kita lakukan dan memiliki nilai tambah dan termasuk ke dalam kelompok ibadah, maka hendaknya semua pengabdian dan pengorbanan kita tersebut dibarengi dengan niat ikhlas, karena segala bentuk pengabdian dan pengorbanan kita harus didasarkan semata-mata lillahi ta'ala. Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan din wa umirtu an akuna awwalal muslimin." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kedua, yang dapat kita ambil pelajaran tersebut dari kurbannya Ibrahim, yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas dan mengabdi serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita melaksanakan. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis di lapangan Masjid Raya Al-Bantani KP3B Curu, Kota Serang. Hewan kurban yang dihimpun dari ASN Pemprov Banten melalui organisasi perangkat daerah ini terdiri atas 32 ekor sapi, 2 ekor kerbau, dan 23 ekor kambing. Seluruh hewan tersebut kemudian digabungkan dengan hewan kurban yang dihimpun oleh Basnas Provinsi Banten untuk selanjutnya didistribusikan kepada para mustahik di 8 kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten. Tiga, dua, satu, kali lagi 3,
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi menjelaskan, seluruh hewan kurban yang telah dihimpun dari masyarakat dan OPD di lingkungan Pemprov Banten akan dibagikan kembali kepada masyarakat yang tersebar di 8 kabupaten kota. Hewan kurban yang telah dikelola ini nantinya akan didistribusikan secara merata ke sejumlah pondok pesantren serta masyarakat di wilayah perkampungan. Lebih lanjut, Deden menilai semangat berkurban di lingkungan Pemprov Banten masih sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah hewan kurban yang berhasil dihimpun pada tahun ini. Ia menambahkan, perayaan Idul Adha tidak hanya menjadi ajang ibadah, namun juga menjadi momentum strategis untuk membangun kebersamaan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ya, hewan kurban yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat dan rekan-rekan OPD itu dibagikan lagi kepada masyarakat yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Jadi dari mulai Lebak, Tangerang, terus sampai ke wilayah barat, Cilegon dan Serang, itu kita kirim ke pesantren-pesantren dan juga ke masyarakat-masyarakat di perkampungan. Alhamdulillah ini kan bukti bahwa pemerintah daerah bersama-sama dengan pengurus masjid dan masyarakat menjadikan Hari Idul Adha ini sebagai momentum kebersamaan dan juga untuk meningkatkan kepedulian sosial. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Wagub bahwa selain memang kita juga bermaaf-maafan, tapi meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Pak Wagub, kita harus bersabar, kita harus lebih meningkatkan solidaritas dan menjaga kebersamaan. Untuk aparatur sipil negara, pesannya hanya satu, bekerja untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, guna memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban, PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nasir mengatakan, PK telah melakukan pemantauan intensif terhadap lapak penjualan hewan kurban di seluruh wilayah di Banten. Menurutnya terdapat hampir 2.000 lapak hewan kurban yang secara ketat dipantau oleh tim kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmafet. Tim yang diterjunkan secara langsung ini juga melibatkan para dokter hewan serta para medik veteriner. Langkah antisipasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Provinsi Banten dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, serta memenuhi syarat untuk disembelih. Alhamdulillah, Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ini kita sudah melakukan kegiatan pemantauan ke lapak-lapak yang memang sudah ditentukan juga. Memang sangat banyak lapaknya, hampir 2.000 lapak, dan kita sudah sebarkan tim kita untuk memantau sampai hari ini. Tentu teman-teman dari Keswan dan Kesmafet itu turun, medik veteriner maupun paramedik veteriner itu kita bagi, kita sebar ke titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi alhamdulillah dari tim karantina, dari tim Balai Bogor juga sudah melakukan survei ke lapak-lapak dan alhamdulillah tidak ada penyakit yang ditemukan di saat monitoring tersebut. Ya, sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada, karena kita khawatir bahwa karena sapi-sapi kurban ini bukan saja dari wilayah Banten, tetapi dari pasokan dari luar Banten, dari Jawa Barat, dari Lampung. Ya, ini kita tentu harus ketat untuk memastikan bahwa hewan-hewan itu tidak terjangkit penyakit. Kita periksa surat keterangan dokter hewan setempat bahwa hewan yang dibawa ke Banten ini benar-benar sehat dan aman untuk dikonsumsi, aman dipergunakan untuk hewan kurban. Ya, kami terima kasih, artinya semua pihak sudah melakukan kontribusi, hewan-hewan yang diberikan juga hewan yang sehat, yang layak untuk dikonsumsi. Kami berharap mudah-mudahan hewan ini bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Banten yang ada, ya
intinya kita juga menghimbau kepada masyarakat agar betul-betul memilih hewan yang sesuai kriteria, yang sehat, yang memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah mengajak umat Islam untuk meneladani keteguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya bukan sekedar ujian keimanan, melainkan pelajaran besar tentang keikhlasan dan pengendalian diri. Dimyati menegaskan setiap insan beriman ditantang untuk mampu mengalahkan hawa nafsu, melepaskan keterikatan duniawi, dan berani memilih jalan ketaatan meski penuh ujian. Sebagai wujud nyata dari semangat pengorbanan tersebut, Pemprov Banten turut menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat. Tercatat, hewan kurban yang dihimpun dari ASN Pemprov Banten melalui OPD terdiri atas 32 ekor sapi, 2 ekor kerbau, dan 23 ekor kambing. Seluruh hewan tersebut kemudian digabungkan dengan hewan kurban dari Basnas Provinsi Banten untuk selanjutnya didistribusikan kepada para mustahik di 8 kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten. Ini adalah dermawan, terima kasih kepada semua para dermawan yang membantu rezekinya karena ada kelebihan rezeki diberikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Presiden, ya, Pak Gubernur, Pak Sekda, para kepala PD, serta para perusahaan BUMN maupun BUMD yang membantu kurban untuk masyarakat Banten, sehingga masyarakat Banten insya Allah didistribusikan kepada semua masyarakat yang memang kesulitan, yang terutama juga terima kasih kepada kabupaten kota yang membantu kurban, membantu distribusi kurban, termasuk pada Basnas yang juga membantu para Fuqara wal Masakin. Ya, saya mengajarkan kepada masyarakat tingkatkan kesabaran karena orang tadi kaknya banyak sekali yang ada pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu. Kaknya banyak. Kak pertama adalah ketabahan, kak kedua adalah kesabaran, kak ketiga adalah ketaatan, kak keempat adalah keimanan, kak kelima adalah ketakwaan, kak keenam adalah kepedulian sosial. Nah, inilah yang memiliki kekuatan kak. Kalau kita kan kak tiga kan, maka ini dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, kaknya banyak sekali, tak terhingga. Maka ya kita harus mencontoh itu, suri teladan. Dengan hadirnya pemerintah Provinsi Banten di tengah masyarakat, serta pendistribusian hewan kurban secara merata, diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, sekaligus memperkokoh rasa persaudaraan, harmoni, dan solidaritas sosial di seluruh wilayah Banten.